Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'a ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa dan apa tadi gelarnya kan tapi paham, BPPD apa tadi, pokoknya yang bertugas di sini tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada buhan beliau dan kepada Ustadz Muhammad Fikri dan para ustadz-ustadz yang mengajar di TKTPA, para ustazahnya dan para masyarakat Marawan Lama yang kita cintai. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita, amin amin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajtama'na fi hadzal majlisil mubarak wa fi hadzal yawm mubarak wa fi hadzal sa'atil mubarak wa fi hadzal sanatil mubarak. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di hari yang barokah ini, di jam yang barokah ini dan di tahun yang barokah ini, yang mana kita diberikan Allah kepanjangan umur, kesehatan badan untuk bisa berkumpul di sini dengan acara yaitu pembukaan TKTPA Al-Barakah. TKTPA ini termasuk dari salah satu yang dinamakan majelis. Kenapa dinamakan majelis? Karena disinilah awal mulanya seseorang belajar dalam ilmu agama. Kita pasti sudah merasakan bagaimana waktu kecil kita dulu diajarkan orang tua kita yaitu mengaji Al-Quran, Iqra, mengaji, diajarkan sholat, diajarkan puasa, apapun itu adalah sebuah permulaan untuk kita belajar. Kenapa disebutkan permulaan? Karena itulah awal mula kita mengamalkan tentang agama ini. Dari kecil itu dididik anak-anak kita. Karena apa? Kalau sudah ganal ini bagaikan menulis di atas air. Apabila orang yang kekanakan ini bagaikan menulis di atas batu. Yang dalam artinya apa? Kalau kekanakan ini dilajari ilmu agama dari masa kecilnya, maka itu pemikirannya akan kuat. Bagaikan menulis di atas batu. Pian bayangkan pian menulis di atas batu, bakasnya lawas kada? Lawas. Kalau menang kita nang tuha, apalagi umur 40, 30 ke atas, belajar bagaikan menulis di atas air. Babaya aja kita coret hilang. Makanya dari sekarang, yang mana ulun bukannya menyambati, yang mana kuitannya kada bisa mengaji, anaknya barang bisa mengaji. Akan tetapi jangan sampai mematahkan semangat pian bahwa yang tuha ini hendak juga belajar mengaji. Karena apa? Alhamdulillah di Buntok, di rumah ulun itu, alhamdulillah sudah berjalan majelis ini sekitar 10 tahun lebih. Dan permulaan dibukanya majelis itu mengajarkan orang yang mengaji. Yang diajarkan nilai kekanakan umur di atas 40 tahun. Yang mana umur di atas 40 tahun ini ya mungkin dahulunya kada dapat pendidikan atau ada masalah apapun dalam keluarga, kan kita kada tahu. Alhamdulillah terbuka hatinya untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Kita sudah mendengarkan dari Ustadz tadi, sepaling baik belajar adalah belajar Al-Quran. Al-Quran ini adalah suatu dasar kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang mana di dalam sholat kita dianjurkan harus membaca suratul Fatihah. Sedangkan suratul Fatihah ini adanya di Al-Quran. Makanya kita disuruh belajar Al-Quran, dan kemuliaan orang yang membaca Al-Quran itu sangat mulia, sangat besar pahalanya. Jangan sampai dalam sehari ini ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun meninggalkan Al-Quran. Kalau bisa itu setiap habis sembahyang paling kada sekoler-kolernya sehalaman bareng baca Al-Quran. Insya Allah setahun tamak jabian. Jangan sampai membaca Al-Quran tuh koler, jangan. Sedangkan apa? Duduk santai berokokan, ketujuh aja baca Al-Quran gak ada ketujuh. Jangan kayak itu. Karena apa? Al-Quran ini sebuah kemuliaan yang mana untuk menerangkan hati kita.
Mohon maaf, di sini panitia minta doa penerang hati, sedangkan kita tidak berusaha untuk menerangkan hati kita. Dengan segala doa, walaupun doanya tembus ke langit 7, ke langit 8 kalau lebih gitu Pak. Tapi karena ada usaha dari kita untuk menerangkan hati kita, sama aja juga harus diumpati dengan usaha. Jadi apa, doa penerang hati ini sebagai menambah penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah, supaya menaati apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa, seseorang penuntut ilmu itu dalam hadis Nabi dikatakan apa? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi seseorang yang muslim dan muslimat. Laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam itu hukumnya fardu. Sampai mati pun tetap kita harus menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu untuk membawa diri kita ini, bekal kita ini ke akhirat nanti adalah menuntut ilmu. Jadi dari sekarang dukung anak-anak kita. Jangan sampai apabila ada anak-anak yang belum sekolah TK TPA, inya ada berkeinginan karena melihat kekawanannya rame belajaran, jangan sampai jadi penghalang bagi kita. Mohon maaf bi, ulun orangnya kata berduit, kada kawa umpat bayar SPP apa segala macam. Kada apa-apa, rezeki itu bakal lancar, bakal mengalir apabila kita mempunyai anak seseorang penuntut ilmu. Ulun mohon maaf, orang tua ulun, abah ulun orangnya begawi tukang, mama ulun memasak. Sebelum ulun memondok, masya Allah, rumah di Buntok tuh halusnya masya Allah biar. Karena apa-apa, tapi karena ulun nih dulu umpat TK TPA belajar mengaji, belajar tentang sembahyang, tentang kewajiban, yang apa kita yang diwajibkan dalam agama kita. Timbul rasa di diri ini hendak juga jadi orang sukses. Seharusnya kita sebagai orang tua nih mendukung anak kita dalam fasilitas agama. Karena apa? Agama inilah yang bakal kita bawa mati kena. Kita misalnya orang tua, mohon maaf, anak kada bisa mengaji. Kan namanya kematian pasti datang. Kalau kita datang, anak kada bisa mengaji, siapa yang menghadiahi kita? Siapa yang menyembahyangkan kita? Siapa yang memandikan kita? Siapa yang mengkafani kita? Kadalah biar tetangis melihat anak kada bisa apa-apa. Bujurai sudah meninggal apa segala macam, tapi bakal merasa, bakal ditakuni kita tuh dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Apakah kita ini sampai mati ada mendidik anak kita? Karena apa? Generasi-generasi kecil yang kayak ini seharusnya yang kita beri support, kita semangatinya untuk semangat. Kan sudah disebutkan tadi, sudah dipadahi dari beberapa orang tadi tentang zaman sekarang. Zaman sekarang nih pian bahayanya masya Allah, bahaya banar. Ada bahaya biasa lagi, bahaya banar. Kini kakanakan yang umur 6 tahunnya bisa berpacaran. Ada siapa pacaran berjoget di TikTok, berjoget inggal inggul karena ada faidahnya. Makanya anak nih jangan sampai inya lahir tuh misalnya menangis dijuluki HP, melihat kemos, jangan dibiasakan kayak itu. Cari kegembiraannya lain apa dengan bahasanya kita gayai, jangan sampai ke HP. Masalahnya apa? Dari kecil sudah dijulungi HP sampai ke ganal kada mau bisa lawan HP. Ajari kekanakan tuh misalnya lagi halus menyebut nama Allah lain oko salah itu pian. Seharusnya darinya halus dilajari Allah tuh supaya apa? Ini mengingat kepada Allah terus. Jangan sampai dilajari oko apa gara ngerti oko tuh. Ulun betakun lon buhan pian nang Tuhan aja nah. Tahulah buhan pian nang oko tuh apa artinya? Karena ada yang tahu. Kalau coba pian lajarinya nyambat la Allah nyaman kita mendengar. Sudah dari halusnya sudah menyebut Tuhannya. Itu nah. Kita belajar agama ini kada bakal rugi. Pian belajar agama nih melancarkan rezeki pian. Ulun mohon maaf, sekolah di Hadramut Yaman kada sedikit-dikit biaya. Permulaan masuk menghabiskan duit kurang lebih 80 juta.
Jadi ulun kisahkan kesembuhan pian perjalanan pertama ulun berangkat ke Hadramut itu. Abah ulun nih paling banyak duit di kantong 100.000 rupiah. Jadi ulun nih mendengar telepon dari Habib Hasan Tanjung. Mungkinan Habib Hasan Tanjung sidin bapadah suah masuk di Marawan Lama sini, suah pernah ceramah di sini. Jadi di telepon sidin bukan alumni Hadramut juga ya, alwi aja sidin. Ini ada pendaftaran berangkat Hadramut tanggal 26 November. Sedangkan dikabari itu tanggal 2 November, tersisa 24 hari. Ya apa pian gegabakannya menyiapkan kada maksudnya kada biasa-biasanya sekolah. Misalnya kan kayak sebelumnya alhamdulillah ulun ada guru bakhit di Barabai 6 tahun. Di Darussalam Martapura 3 tahun, di Hadramut Yaman 4 tahun. Jadi separuh hidup ulun hidup di perantauan, ganal-ganal di pondok aja. Jadi kada sia-sia anak ganal di pondok kada apa-apa pian, yang pentingnya sukses. Kau membimbing masyarakat, ya nak. Kau membimbing keluarganya, membimbing ding sanaknya, apa segala macam. Jadi ulun telepon abah ulun, bah jur ulun. Ini ada pemberangkatan Hadramut. Siapa yang kada anak pulang ke Hadramut? Hadramut ini adalah negeri, suatu negeri seribunya para wali, para juriatnya Rasulullah. Paling banyak sekarang adalah di Hadramut, di Hadramut sana. Jadi menuntut ilmu di sana itu pakai bahasa Arab, akan tetapi yang diajarkan kurang lebih kita di sini. Akan tetapi apa? Karena mengambil di Hadramutnya apa? Mengambil berkahnya. Karena apa? Ilmu-ilmu yang datang di Indonesia ini awal mulanya yang pembawanya juga yang belajarnya di Hadramut, yang belajar di Mekah, Madinah. Kan kada salahnya kita menuntut ilmu ke sana dengan niat mengambil berkah. Jadi dibutuhkan duit itu 80 juta. Jadi abah ulun nih karena ada minggu duit, sampai si Dini berpikiran apa? Menjual tanah. Menjual tanah gasan apa? Mendukung anaknya ada niat menuntut ilmu. Pian kada berduit kayak apapun, ada anak menuntut ilmu, pian iihakan jangan sampai kada. Karena apa? Mungkin nyambat kada kita kada tahu ke depannya apakah ada niatnya lagi menuntut ilmu atau kada. Dukung inya, walaupun kita dalam artian tuh berhutang kada apa-apa. Yang penting nih anak menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk kita juga, sanggup gasan kuitannya juga, yang menghadiahi kuitannya kena, yang membimbing keluarganya, jadi panutan masyarakat, berguna untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi harus kita dukung. Kayak alhamdulillah tadi TKTPA ini kan dibantu dari Bapak Agus Salim dengan 20 juz amma. Itu suatu bantuan, yang mana bantuan itu harus kita manfaati, kita dukung. Beliau sudah membantu, masa kita yang sudah dibantu nih koler antar anak ke TKTPA? Jangan. Ajarkan ninya dari kecil. Jadi sudah abah ulunnya hendak menjual tanah, ternyata ada payu-payu dengan waktu 24 hari. Bayangkan biar berjual tanah ada sestumatnya kayak berjual wadai untuk 1000 sebuting. Jadi alhamdulillah namanya rezeki. Seseorang niat nuntut ilmu itu pasti ada rezekinya. Tiba-tiba ada seseorang datang, hamba Allah datang belang ke rumah. Sekalinya melihat abah ulun nih, yang mungkin namanya kuitan pasti kepikiran kalau butuh duit, dananya saya itu banyaknya. Ditakuni yang hamba Allah ini tadi, ya Habib, kenapa pian bina memusang? Jadi dikisahkan abah ulun, ini alwi ini sudah di Martapura, sudah parak lulus, dan ini ada keberangkatan ke Hadramut. Jadi masalahnya Jasidin aku ini memikirkan mingkut duit ya karada, tapi hendak menyekolahkan anak sampai ke Hadramut. Mungkin hamba Allah ini tadi lewat perantarainya jalur ulun tulak, alhamdulillah. Tiba-tiba apa? Menakuni apa biayanya? Disambat abah kurang lebih 80 juta. Tiba-tiba nih orang pamit, ada lawas datang membawa plastik. Assalamualaikum Bib, ini ulun ada bahadiah sampean. Dikira kan namanya plastik hirang nih kadang wadai, pisang goreng kah, katarang bulan atau apa. Sekali dibuka, Masya Allah, la ilaha illallah, duit. Ini ulun ada niat memberangkatkan anak pian. Nah, inilah maksudnya dari kisah ulun ini bisa kita ambil bahwa seorang penuntut ilmu itu kuitannya akan dilancarkan rezekinya. Pian jangan kada percaya lawan rezeki. Pian maksudnya sesederhana apapun rezeki pian tuh masih ada. Seperti dikatakan Imam Haddad,
alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi qusim lak hasil ladaik. Apa-apa yang tidak ditetapkan untukmu maka tidak akan sampai kepadamu, dan apa-apa yang sudah ditetapkan untukmu maka akan sampai kepadamu. Jadi jangan mengeluh, misalnya ulun kada tapi berajakian, kada tapi berduit, kada tapi apa, jangan. Kita tuh sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan memikirkan esok kita tuh kalau makan apa, jangan. Rezeki itu pasti ada, Allah Ta'ala pasti menolong kita. Apalagi menolong gasan kita mendidik anak. Pian tahulah pian, misalnya anak pian ini terjerumus dalam maksiat, yang pertama diminta pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya. Mohon maaf, perempuan kelihatan satu helai rambut aja, misalnya sudah balik, sudah ya baliklah dalam artian sudah diwajibkan menutup aurat, kelihatan satu helai rambut aja, mohon maaf 70.000 tahun di neraka. Karena gampang-gampangnya neraka, pian neraka itu tahu aja terbuatnya dari apa, api neraka loh, dari api. Pian luyuh tangan dia ya bapak dihnya, apalagi pian begana 70.000 tahun. Itu yang anak tuh yang kena. Mbak tuh yang anak nih ditakuni, apakah ada kuitan ikam mendidik ikam, karena kuitannya ditarik masuk neraka juga. Jadi kita seharusnya diam di dunia ini, jangan memikirkan hal-hal untuk dunia aja. Pikirkan gasan bekal kita sekekal-kekalnya kita habis di dunia ini, di mana di akhirat. Pian hendak nyaman, didik rela bersakit dunia, nyaman di akhirat, daripada nyaman di dunia, sakit di akhirat. Kita sebagai nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan Nabi. Ini kada anak berpacaran dilihatkan dia rajainya, kalau pina berjodohnya, tapi kawinan anakku seluput pian mengawinakan anak itu berdosa. Yang ada adalah beganal berdulu parut. Kasihan anaknya pulang nang sudah beganal berdulu parut, lahir anaknya, anak apa tahu jalo, anak hasil zina, kada kau menisbah ke abahnya. Ini anak kada kau maksudnya tuh bin siapa tuh, kada kau harus mengikuti ibunya. Kayak apa nasib anaknya kada tahu apa-apa, timbul jadi aib lagi, apalagi ketahuan buan nang masyarakat adalah supan. Pian supan, keluarga pian supan, batu apa-apa jadi supan. Ini kada biar anak ulun juga biar anak apa kayaknya, jangan lebih mengurusi, mungkin kayak itu pian tabuk tanah sorongan meninggal, jangan hendak nang kada minta urusi kita. Untung masih ada orang yang mengurusi kita, menasehati kita ini untuk apa, secara kebaikan. Jadi menuntut ilmu ini sebuah kenikmatan yang Allah beri kepada kita, yang mana untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan zaman sekarang, hati-hati juga menuntut ilmu itu, hati-hati. Zaman sekarang ada ajaran yang mana menuntut ilmu, belajar masalah ada bersembahyangan lagi, rumah itu buntatnya minta ampun. Mohon maaf, kita dari TKTPA, dari kekanakan kini diajarkan apa? Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua apa? Sembahyang. Ayo, rukunnya ini sembahyang. Masa ada pelajaran yang mana menamatkan sembahyang? Kada masuk akal pian, kada termasuk Islam sudah. Sembahyang ini adalah fondasi tiangnya agama. Pian kada sembahyang, mohon maaf. Kenapa kita rancak gawian susah? Apa-apa kok hajat kita kada dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Lihat pandang sembahyang pian bolong ada. Mau sembahyang pian bolong, jangan sampai pian mengaluh kepada Allah Ta'ala. Sedangkan pian aja meminta kepada Allah Ta'ala koler. Kita untung dalam sehari cuma 5 waktu untuk menyembah Allah Ta'ala. Dulu Rasulullah SAW Isra Mi'raj menghadap Allah Ta'ala diperintahkan untuk apa? 50 waktu dalam sehari. Ya, apabila begawi, apabila mencari iwak, apabila mengunjun, apabila nang santai-santai. Kadang kawa untung kita ini sudah menjadi umat Nabi Muhammad ini, untung mendapat keringanan untuk menyembah Allah Ta'ala. Sebagaimana 5 waktu dalam sehari umat yang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sekali sembahyang itu seolah-olah 10 menit lah lawan wiridnya. Jangan sampai koler pian memicik HP, men-scroll TikTok, melihat Shopee, mencari pupur, skincare, binian apa segala macam namanya, lipstick, lipstin apa itu. Rela mencari
sembahyang tinggal itu kewajiban pian sudah. Jangan nang hendak, mohon maaf ulun kada menyinggung siapa-siapa, jangan hendak bungas-bungas apabila akhlak kita kada bungas. Percuma bungas tapi akhlak kada bungas, kada apa kada bungas, yang penting akhlak bungas. Tapi jangan juga yang mana sudah berlaki kada bungas, kasihan laki, kada hendak lagi kena, kasihan laki. Boleh berbungas-bungas itu kita untuk apa? Untuk suami, untuk menyenangkan hati suami, jangan menyenangkan rumput tetangga luput, jangan kayak itu. Jadi masya Allah, alhamdulillah di Marawan ini sudah ada TK TPA. Semoga akan datangnya bakal ada lagi kegiatan-kegiatan agama, dan alhamdulillah di Marawan lama ini walaupun selain ada agamanya Islam, ada agama lain, masya Allah toleransinya di sini kuat, kompak. Karena apa? Ulun bujur ya, hanya datang ke sini sekali, akan tetapi kisah-kisah dari masyarakat ini sudah masuk di telinga ulun. Alhamdulillah di sini kerukunan beragamanya bagus, damai, tentram, dan semoga-moga di Marawan lama ini tetap diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberikan kedamaian, keberkahan, apa-apa usaha itu dilancarkan, apa-apa hajat dikabulkan. Jadi itu kita harus mendidik anak kita dari sekarang. Kasihan generasi yang akan datang nih. Bujurai kita nih berada di akhir zaman, seharusnya kita nih melawan dari fitnah-fitnahnya akhir zaman. Kada mungkin di agama kita aja dilarangnya perzinahan, itu kada mungkin. Pasti di agama lain juga dilarang namanya perzinahan. Bukan di agama Islam aja, pasti di agama lain dilarang perzinahan. Karena apa? Perzinahan ini suatu hal yang keji, yang kada bagus. Pianlah menggawi yang haram nih, bayar. Pikirakan ya, setiap menggawi yang haram nih pasti bayar. Pian bajudi top up duit, pian hendak mabuk bamodal duit, pian bazina menyewa nang kada-kada bamodal duit, membawa anak orang apa sih ketahuan disuruh orang tanggung jawab bamodal duit. Apa pian hendak menggawi nang haram tuh rugi kan? Pian sudah bayar duit dapat dosa. Coba pian beribadah gratis, tiket pian masuk surga ada nang lapa-lapa. Nang pian menggawi dosa aja berataan nang haram tuh mahal. Padahal neraka ini mahal, surga tuh murah bagi nang menggawi. Mau nang kada menggawi ini ya ngelarang takkan neraka tadi. Bayangkan dia pian harus jauh-jauh ke Cubung. Apa mengacubung gigilaan kada los masuk rumah sakit, bayar kada berobat. Ya kami pintaran. Apa segala macam yang sekarang nih banyak, mohon maaf, kayak apa namanya nang bahasa asap sabu. Apa untungnya pian? Jangan sampai generasi kita akan datang nih terpengaruh dengan adanya narkoba, narkotika tuh jangan sampai. Tanamkan di diri anak-anak pian ini sebuah semangat, yang mana semangatnya ini untuk memperbaiki dirinya, untuk kedepannya, untuk gasan kita juga kena, supaya kita nih kada diminta pertanggungjawaban salah dalam mendidik anak. Karena apa? Kita nih mohon maaf, orang kada baanak nih pasti kehendakan baanak. Kalau supaya apa? Supaya kita nih mendapat kebahagiaan. Kita supaya menambah kebahagiaan itu dengan apa? Kita didik anak kita nih. Jangan sampai yang dibiarkannya lalai-lalai. Ulun merasa aja dulu, alhamdulillah sebelum ulun mondok itu pagi sekolah, kalau sore itu TK TPA, malam TK TPA. Mbah tuh kada lawas pas ulun sudah masuk Nurul Muhibbin itu belajarnya dalam sehari itu kemungkinan 6 jam. Itu baru yang di sini. Apabila di Hadramaut pian, ya Allah mohon maaf, ini kita di sini kepanasannya bukan pian berkipas. Mau di Hadramaut tuh pian, di Yaman sana ulun menuntut ilmu. Di sana mati lampu itu kurang lebih 16 jam. Hidup 3 jam, mati 4 jam. Hidup pulang 3 jam, mati 4 jam. Nyaman nah ini kami di Marawan nih Gin. Dari pagi sampai sore mati lampu juga sama aja jar. Inggih pian sama jebakan pian tulak kasana merasain yang mana panasnya 42 derajat, 41 derajat. Yang mana pian keluar Gin tangan mandak kayak ini nang kayak karena diubar jar di Banam.
ada nyaman-nyamannya. Orang nuntut ilmu nih pasti ada juga ujian. Dan jangan, maksudnya nih kepada para ustadz, ustadzah di TKTPA ini, tetaplah semangat dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Karena apa? Bu Hanfiah ini dapat pandangan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkataan para ulama apa? Man khodam gadam. Barang siapa yang berkhidmat untuk kebaikan, maka dia akan terkemuka. Maksud berkhidmat ini apa? Membantu. Kita nih jadi para ustadz ustadzah ini membantu berkhidmat untuk masyarakat. Untuk apa? Untuk memperbaiki nilai-nilai generasi kedepannya untuk lebih baik. Jadi yang kayak disampaikan Ustadz Fikri tadi, alhamdulillah ada ustazah, ada TKTPA di mana, di Marawan Lama di desa kita ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan para ustazah-ustaznya mohon bersabar, ajarkanlah dengan namanya lemah lembut, namanya kekanakan ini. Kita kan tahu masih bahasanya tuh kurang berakal lah, kurang berakal. Jadi kita harus mengajarkannya dengan lemah lembut, dengan kita berinya kayak bahasanya kegembiraan supaya tambah semangat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita sariki tadi yang kayak Ustadz tadi mengatakan hal-hal yang kada baik. Sedangkan di hadis Nabi apa? Barang siapa ajar Nabi beriman kepadaku dan kepada hari kiamat, kan kita disuruh beriman juga kepada hari kiamat karena rukun iman ada 6. Beriman kepada hari kiamat, fakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah dengan kata-kata yang baik, atau apabila tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Itu dalam hadis Arba'in di hadis ke-15 kalau tidak salah, insyaallah. Itu kita diajarkan mengajarkan kepada seseorang itu dengan kata-kata yang baik. Jangan kepada anak tadi kita menyumpah, mohon maaf, apalagi kuitan bini ini paling ancap dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa-doanya. Karena apa? Sebuah perkataan ini adalah doa. Jangan hati-hati menyambat anak tuh, jangan sampai nangnya disumpahi, jangan. Semuar-muarnya pian non anak sambat nang pintar. Anak tuh pintar. Kayak itu aja, jangan nang disambat nang mendabuk-dabuk nang ada nyaman tadi, jangan. Kasihan anak pian, usia dasar bujur nang kayak itu adalah berjalan di tembok situ betilan, jangan dengan anak pian. Jangan sampai. Doa orang tua tuh paling mustajab dah. Lawan juga kekanakan ading-ading, apabila dinasehati guru, dinasehat kuitan, itu didengari. Jangan sampai melawan non kuitan. Mun melawan non kuitan, ulun dulu suah bang, dipadahi orang tua juga. Ikamun melawan kuitan dikatek malaikat jangan. Ada tahu pang lagi kayak apa dikatek malaikat tuh ya lah. Malaikat tuh ya ganal, pun mengatek talinga, jadi salon ke kepalanya pacul. Jadi jangan sampai ading-ading melawan kepada ustazahnya. Ustazahnya adalah orang tua kedua bagi kita para murid. Karena apa? Inya juga yang mengajarkan kita tentang akhlak, tentang agama. Orang tua kita di rumah, orang tua juga. Karena apa? Orang tua di rumah mungkin ada kesibukan lain dengan amanah menitipkan kepada ustazah untuk mengajarkan anaknya tentang agama. Jangan sampai kita menyia-siakan lah bahasanya. Dan jangan sekarang wah ini nang ganal-ganal umur 20, 18, 17 ulun sudah tua supan masuk ke TKTPA. Jangan supan, menuntut ilmu itu jangan supan. Tambah semangat pian untuk apa? Untuk bisa, untuk diri kita sendiri. Misalnya nih sudah ganal ulun supan masuk TKTPA, kadang mungkin ustadz-ustadzah ini membiarkan orang tuh hendak belajar malah ditolak tuh, kadang mungkin. Malah orang ustadz dan ustadzah ini ketujuh apabila ada orang berserah diri gasan belajar. Walaupun tuha kapian, mohon maaf gigi ompong ada begigi apa kalau lagi kada kau lagi belajar sudah, asal ada niat kita hadir umpat belajar tuh kada apa-apa. Jangan sampai nang ulun ini sudah kada bisa, sudah tuha, sudah hayda ajar kada usah lagi belajar. Jangan kayak itu. Menuntut ilmu tuh sebuah tuh kefarduan bagi kita sampai kita meninggal. Karena apa? Kita kada menuntut ilmu, kita kada tahu apa-apa yang kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala, apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kayak sembahyang yang ulun ulang tadi. Jangan sampai kita tinggal sembahyang ini. Sembahyang ada suatu kefarduan. Sampai-sampai di dalam kitab di fikih itu, sembahyang nih walaupun pian sakit itu tetap wajib sembahyang.
Apabila sakitnya misalnya garing, awalnya berduduk, ada cara sembahyang berduduk. Apabila berabah aja kada kau berduduk, tetap wajib sembahyang berabah. Apabila tetap berabah nih kada mampu mengangkat tangan, dengan apa? Dengan cara sembahyangnya menggerakkan kepala. Apabila kada kau lagi menggerakkan kepala, tetap kita diwajibkan sembahyang dengan apa? Isyarat mata. Apabila mata kita sudah kada kau buka, akan tetapi kita masih sadar, itu dengan hati kita. Misalnya hati kada kau apalagi bergerak, sudah dalam hati Allahu Akbar. Kayak apa sembahyang kita itu tetap diwajibkan sembahyang walaupun dalam keadaan kita sakit. Karena apa? Sebuah sembahyang ini sebuah kewajiban bagi kita yang sampai kita mati pun tidak akan ada namanya libur dalam sembahyang. Akan tetapi apa? Sembahyang ini, di dalam hal sembahyang ini kita ada mendapat keringanan dengan syarat. Yang pertama apa? Kalau kita musafir. Musafir ini apa artinya? Perjalanan jauh. Perjalanan jauh seperti yang dimaksud perjalanan jauh ini dengan jarak di atas dari 83 km. Itu bisa kita qashar. Maksud dari qashar ini apa? Meringkas sembahyangnya. Dengan syarat tadi harus lebih dari 83 meter. 83 km, jangan 83 meter sampai situ gini. Arau dikurangi sembahyang. Maksudnya 83 km itu mendapatkan keringanan dengan apa? Zuhurnya bisa jadi 2 rakaat, asarnya bisa jadi diringkas dengan 2 rakaat. Akan tetapi satu syaratnya juga ada, harus tahu ilmunya. Kayak apa kita harus tahu ilmunya? Makanya belajar. Ada majelis ta'lim, ada belajar agama, datangi. Jangan barat batis kita ini mendatangi ilmu agama itu jangan. Karena apa? Majelis agama ini adalah salah satu majelisnya Rasulullah. Kenapa dibilang majelisnya Rasulullah? Karena apa? Kita di dalam agama nih meneruskan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bepadah Islam, bepadah cinta Allah Nabi Muhammad. Akan tetapi apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kita kadang kita kerjakan, tapi yang dilarang Nabi Muhammad kita kerjakan, itu luput namanya. Jangan kayak itu. Mohon maaf, ibu-ibu gin keluar rumah kalau bisa berdasar tangan panjang. Jangan sampai nang kada kerudung walaupun kebiasaan. Mohon maaf benar rong kada menyinggung siapa-siapa. Ini wasiat digasan diri ulun pribadi, menasihati bini ulun atau keluarga ulun. Tapi sebagai namanya kita nih syariat Islam, setiap agama itu mempunyai peraturan. Bukan di agama Islam aja, pasti di agama lain mempunyai peraturan. Akan tetapi setiap agama pasti mempunyai perbedaan dalam peraturan. Kita dalam Islam disuruh yang mana lakiannya, auratnya baina surrah wa rukbah, antara pusat sampai lutut, jangan sampai itu kelihatan orang. Binian, kalau dalam kitab itu, kalau binian nih lah, dalam kitab itu seluruh badan kecuali muka, itu dalam sholat. Apabila di luar sholat, ada sebagian ulama menyatakan cuma matanya yang lain aurat. Akan tetapi sebagian ulama lagi ada yang mengatakan muka kada apa-apa. Apalagi kita di Indonesia sini kan sudah kebiasaan lah namanya muha nih kelihatan lah. Jadi hal yang wajar. Akan tetapi jangan jaga aurat pian. Aurat pian itu yang bisa, maksudnya dari hal yang kecil nih yang bisa mencoba menggelincirkan kita. Bujurai pian beribadah apa segala macam, akan tetapi keluar rumah aurat pian tebar pesona, mohon maaf itu tetap dosa. Siapapun itu sudah hukum agama. Mohon maaf ibu-ibu, walaupun tuha walaupun apa, jangan sampai pian membuka aurat tuh. Lakiannya juga jangan sampai begawi, ini begawi menutup ya pusat tapi lubangnya tak buka sama karamput. Baik pian angkat sedikit angkat kayak itu tertutup, ini tertutup, selamat pian. Kita nih masalahnya, mohon maaf ulun masih orang yang kurang dalam ilmu juga, orang awam juga. Kita orang awam nih terkadang hal yang kecil yang menimbulkan dosa kita kada tahu. Akan tetapi apabila sudah tahu, kita harus mengamalkannya, menghindarinya. Maksud mengamalkannya apa? Mengamalkan apa-apa yang sudah kita sampaikan dan menghindari yang sudah disampaikan. Kayak aurat tadi, ini kada, mohon maaf ulun kada ada menyinggung siapapun, mohon maaf banan.
mandi di batang becawatan. Ya Allah ya Rabbi, gual kakak tua inian juga betapi, mohon maaf kada anak menyinggung sampai dada, kasihan. Pian tuh sudah dihalalkan seorang lakian, seharusnya pian menjaga tubuh pian tuh khusus gasan laki pian, jangan gasan orang. Mengkawa tuh adalah baju khusus tilasan, atau misalnya ada rajaki jo ulah kamar mandi di rumah sudah selamat pian untung. Jangan nang mandi ke batang, ya Allah becawatan juga kan menormal membeburut kadang kelihatan jangan apa-apa. Jangan sampai pian bujuran. Ini hal-hal ya Allah yang mana kita jarang kita ketahui, akan tetapi jarang kita ketahui itu mula dosa. Jangan sampai. Mun kawa juga tetap di rumah kada ada kamar mandi baik. Sudah cari binian tilasan mana dasar panjang bakal duduk mandi. Ngalih basampo kawa juga becaluk-caluk kayak apakah. Yang penting pian kada dapat dosa. Terjaga pian maksudnya kayak itu nah. Terkadang kita nih dalam sehari ini bisa banyak mula dosa daripada pahala. Karena kita tanpa kesadaran kita. Akan tetapi apa dengan penyampaian ini supaya kita bisa mengimbangkan diri kita. Namanya manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempatnya orang yang berbuat salah dan kelupaan. Namanya manusia ini kadang luput namanya dari kesalahan ya loh. Tapi dengan adanya salah kita harus juga mencari namanya memperbaiki. Jangan yang kayak nang ulun padai tadi, ya Allah ulun besepit tadi ada kawan cangang ke kiri ke kanan ada aja nang dual. Kasihan bujuran, kasihan buan pian diminta pertanggungjawaban dosa terus kecil apapun pasti diminta pertanggungjawaban. Dengan apa kita cara menghapus dosa? Kita beribadah kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Apalagi kan ya Allah mohon maaf ya yang tadi bang dulu ulun sarwan ke Mangkatip dulu suah jua ini tanggal 26 insya Allah ke Mangkatip lagi. Jadi ulun tulak tuh habis zuhur itu kan melewati desa Babai karena desa apalagi kan tapi hafal jo lawas kada dibuntok kan banyak perantauan lewat apa segala macam. Setiap ulun ini orangnya broko juga menginang juga jadi setiap broko ini kan pasti kita membuang habuk toh higa. Pas membuang habuk kahiga harau tali hati nang ya Allah nang mandi di batang juga bang jaga pang ya Allah kali disambat tadi. Jadi seorang nih lain rajaki namanya, lain rajaki itu karena ada rajakinya. Tapi pertama melihat tuh pian kada sengaja lah ulun madahkan. Ini misalnya ada lakian binian ada lewat membuka auratnya kita kada sengaja melihat sudah itu insya Allah dimaafkan kada harapan dapat dosa. Apabila kita mau ulangi, oh ini barang bagus ya sayang dibuang puk di kepala sayang dibuang berdosa pian melihat sekali gitu nah langsung menghindar. Insya Allah kita dimaafkan. Tapi ujung-ujungnya pas berjalan aja mata meleleh parai sampai menjadi dosa juga. Barang bagus bini di rumah dibagusi jadi barang bagus. Ini kada bini anak nukar gincu aja bepaksaan minta duit. Jadilah di hukum fikih itu kita nih misalnya sebagai laki yang suami ini menukarkan baju gasan bini itu aja dalam setahun diwajibkan 2 kali. Biar anak tahu itu kewajiban bagi seorang laki-laki. Apabila kita kada menukarkan kita dapat dosa. Karena apa? Sebagaimana kita melihat namanya binian nih lah. Bini ini gawiannya lihat basuh, tapas, memasak, apalagi ada anak halus menggaduh. Sudah 9 bulan menahani parut ganal. Ini kada sudah nang bini yang hendak nukar gincu. Kalau saya begincu tuh kasumba dikasai aja. Adalah keterlaluan barang kayak itu. Kita diwajibkan harus menghormati juga binian. Mohon maaf binian ini sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, binian ini dimanapun diulah orang jadi budak, pemuas nafsu. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW itu mengangkat derajatnya perempuan. Jadi makanya buan pian jadi binian ini seharusnya untung dulu diselamatkan. Apabila karada yang menyelamatkan sampai wah ini buan pian itu jadi bahasanya pemuas nafsu aja. Karada namanya dengan cara halal pasti menggawi yang haram aja terus. Jadi harus merasa kayak berterima kasih dengan Nabi Muhammad dengan cara apa?
kita menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita mengerjakan apa-apa yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bib, ulun dasar dulu kelakuan ulun gitu. Jadi ulun pada hilah buhan pian maupun lakian binian, apabila mempunyai masa lalu yang buruk itu biar masa lalu. Jangan supan untuk memperbaiki diri. Mohon maaf, lakian dulunya penjudi, pemabuk, penzina, apa segala macam. Tapi akan tetapi di hati pian ada sebuah hidayah untuk mengulah pian berpikiran hendak memperbaiki diri pian. Bismillah. Jangan supan lawan masyarakat, biar masyarakat nyambat itu munafik jabar penjudian, kisah anak datang ke majelis. Pian yang menyambat kayak itu, pahala orang itu kesan kita, dosa kita kesaninya bertransfer bertukar. Jadi bukan pian jangan apabila jadi maksudnya masa lalu yang buruk tuh jangan diteruskan yang buruk. Kalau bisa menjadi lebih baik tuh usahakan jadi yang lebih baik. Karena apa? Setiap manusia tuh mempunyai masa lalu masing-masing, mempunyai masa lalu yang buruk masing-masing. Jangankan bukan pian ulun aja pasti ada masa lalu buruknya. Akan tetapi apa, kita belajar agama ini untuk memperbaiki diri kita. Misalnya diri kita sudah baik, kalau bisa lebih baik lagi. Karena apa? Orang yang lebih baik ini bermanfaat bagi seluruh orang. Jangan sampai kita ini berkecil hati mengeluh aku ini sudah jadi penjina apa segala macam, kan mungkin lagi Allah Ta'ala tuh mengampuni diriku kada. Jangan, Allah tuh maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, maha penerima apa-apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Jadi jangan sampai yang masa lalu itu, masa lalu buhan pian jadi penghalang gasan buhan pian untuk memperbaiki diri. Yang mana binian dulu semalam ketujuh membuka aurat, ayo bismillah kita menjaga diri dari sekarang. Jangan sampai menebar-nebar aurat. Yang mana lakian mandinya becawat di batang, ayo bismillah nukar salawar training mandi ketutup jua sedikit. Jangan becawat nih kada betraining tapi kada berdalaman tetap nampak dia mengkena baju. Ulun nyambat ini bukan nang anak begegayaan kada. Kesan kita nang gawian kita sehari-hari. Bayangkan pian mandi di batang becawat, kelihatan orang seikung melihat berdosa. Kali nang melihat sipit berapa kali lalu lalang, tongkang berapa kali lalu lalang, orang surser di jamban melihat sehari nang 20 ikung orang dosa ganal. Sudah sembahyang kada, istighfar kada, minta ampun kepada Allah Ta'ala kada. Akan tetapi apa nang haram digawi kayak apa hendak baik diri, kayak apa hendak lancar rezeki. Yang dilarang digawi, yang disuruh menggawi malah ditinggal. Jangan kayak itu bon pian. Sekarang sudah zamannya. Jadi di TKTP ini semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya di TKTP Al-Barokah ini dengan sama namanya Al-Barokah. Semoga di sini yang hadir walaupun yang tidak hadir di kampung Marawan Lama ini tidak satupun, kecuali Allah berikan keberkahan, kesehatan badan, panjang umur, bisa bertemu lagi kita dalam menuntut ilmu, dilancarkan usaha-usaha kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Yang mana yang sakit Allah sembuhkan, yang mana yang dalam kesusahan Allah limpahkan rezekinya. Jadi sampai sini yang ulun sampaikan. Semoga akan datang ulun bisa lagi berjajak di tanah Marawan Lama ini dalam keadaan silaturahmi atau apapun itu. Semoga kita bisa berkumpul lagi, dan semoga tidak perkumpulan kita di dunia ini aja, semoga perkumpulan kita sampai akhirat nanti berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bib. Bismillah. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah alaihi wasallam al-Fadih alaikum wa misalnya tidak lalu wasallallahu alaihi wasallam
Bismillahirrahmanirrahim. Syarah laka sadrak wa wada'na anka